Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai array dan matrix yang akan dicoba pada software MATLAB. Tujuan dari praktikum kali ini diharapkan setelah mengikuti praktikum kali ini, maka mahasiswa diharapkan yang pertama mampu mengetahui beberapa array dan matriks dasar. Yang kedua, mampu mengetahui lebih banyak tentang kegunaan matriks dan array. Dan yang terakhir, mampu melakukan manipulasi matriks dengan cara yang lebih kompleks. Untuk materi mengenai array dan matriks sudah disampaikan pada kuliah teori, sehingga untuk teori-teorinya bisa dibuka kembali PPT yang diberikan maupun video yang sudah diberikan. Langsung saja kita coba ke langkah percobaan pertamanya. Di sini ada percobaan pertama, disuruh mencoba pada komen window. Silakan dicoba di komen window. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba menggunakan script file atau menggunakan M-file-nya. Saya akan copy paste sintak percobaan satu sehingga kita coba di script file M-file-nya sebagai berikut. Setelah selesai diketikkan, silakan di running. Jangan lupa disimpan sesuai dengan nama yang diinginkan bebas. Dalam hal ini saya menyimpannya dengan modul 5.1. Kita lihat yang pertama ada X sama dengan 0 sampai 1, intervalnya 0,1 dikalikan Pi. Bacanya seperti itu. Sehingga diperoleh hasil, berarti nanti X-nya ada 0, 0,1, tambah 0,1 berarti 0,2, tambah 0,1 lagi berarti 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, dan yang terakhir 1. Dikalikan dengan pi atau 3,14 atau 142 boleh. Sehingga hasilnya setiap X-nya akan muncul 0, 0,3142 dan seterusnya. Untuk yang saya blok biru ini bisa juga ditulis dengan sintaks yang beda sebagai baris yang kedua menggunakan linspace. Sehingga hasil runningnya ada di bawahnya 0,314 sama ya sama atasnya. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan log space. Log space 0 sampai 11 berarti intervalnya 0 sampai 11 dengan jangkauan intervalnya nanti 2. Berarti setelah angka 0 adalah 2, setelah 2, 4, 6, dan seterusnya. Untuk log space sendiri nanti hasilnya diperoleh sebagai berikut. 1, 1,5849, dan seterusnya. Itu untuk log space-nya, oh maaf. Log space-nya berarti benar 02 itu ya. Sehingga hasil dari log space itu nanti 0 itu 1, log space dari 2 1,5849 dan seterusnya. Gitu. Selanjutnya ada yang dinamakan matriks, penulisan matriks dengan anggota elemennya 2, 2 kali pi, akar dari 2, dan 2 min 3J. J ini bilangan imajiner atau I, sehingga kalau dituliskan di sini ada imajinernya, di sini tidak ada, otomatis 2 plus 0I. 2pi berarti 6,2832 tambah 0i juga, akar dari 2, 1,4142 ya, tidak punya imajiner. Sedangkan yang terakhir 2 dikurangi 3J, jadinya 2 kurangi 3I. Jadi J di sini adalah bilangan imajiner atau dituliskan sebagai I. I di MATLAB sintaknya menggunakan J. Untuk selanjutnya, ada pembentukan matriks yang pertama. Untuk baris 1 ini intervalnya 1 sampai 11 dengan jangkauan intervalnya masing-masing 2 ya. Sehingga 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, tambah 2 lagi 7, tambah 2 lagi 9, berhentinya sampai 11. Sedangkan yang kedua berarti 0 sampai 25 dengan bedanya nanti 55, sehingga habis 0 nanti angkanya 5, tambah 5 terus, dan berhentinya di angka 25. Kemudian baris ketiganya nanti ada linspace dari 10 sampai 6, rentangnya 60, ini maksudnya 10 sampai 60 sebanyak 6 kali, otomatis nanti rentangnya 10 10 ya. 10, 20, 30 sampai 60. Bacanya 10 sampai 60, rentangnya 6. Selanjutnya untuk baris yang terakhir matriksnya ada 67.
berarti 67, 2 berarti 2, 4, 3, 6, 8, 4, 13. Sehingga untuk percobaan pertama muncullah output-output sebagai berikut. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Percobaan keduanya juga tidak kalah menarik ya. Ini nanti kalau misalnya dituliskan di script filenya, otomatis hasil runningnya akan error. Nah, supaya tidak error akan ada sedikit modifikasi di sintaksnya sebagai berikut. Silahkan dicoba saja modifikasinya. Di sini ada tanda petik berarti artinya transpose. Transpose itu berarti kalau misalnya awalnya tidur, jadinya berdiri. Nanti silahkan dibuka kembali materi tentang transpose. Komen windownya kita bersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita running programnya. Setelah ada modifikasi, tentu programnya tetap ada yang tetap error, tetapi tidak apa-apa. Nanti kita coba terlebih dahulu dari A-nya, matriks dengan elemennya satu baris ya, elemennya 2, 4, 3, 5, 7. Yang B seharusnya satu baris, tetapi karena ditransfer berarti jadinya satu kolom. Sehingga B-nya 1, 2, 3, 4, 5. C-nya A ditambah 5, karena A-nya ini terdiri dari 5 baris dan ditambah suatu konstanta saja, sehingga dimensinya beda, C-nya tidak. Oh, C-nya bisa ditambahkan satu per satu ya, dimensinya bisa sama, berarti A-nya ditambahkan 5 masing-masingnya. 2 tambah 5, 4 tambah 5, 3 tambah 5, 5 tambah 5, dan 7 tambah 5. Sehingga dimensinya nanti ketemu sama seperti dimensi dari A. Sedangkan untuk D-nya, kita lihat A-nya, A-nya terdiri dari satu baris 5 kolom, sedangkan B-nya 5 baris 1 kolom. Beda ya, kebalik, karena dimensinya beda sehingga D-nya tidak bisa dicari. Karena D-nya tidak bisa dicari, otomatis bawahnya juga akan terhambat. Bagaimana dengan bawahnya? Karena D-nya tadi udah otomatis tidak bisa dicari, kita berikan tanda persen terlebih dahulu atau ubah jadi komentar. Coba kita running. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, matriks E-nya ketemu, B dikurangi 2, berarti setiap elemen dari matriks B dikurangi 2. 1 kurangi 2 minus 1 ya, 2 kurangi 2 kosong, 3 kurangi 2 1, 4 kurangi 2 2, dan 5 kurangi 3, mohon maaf, 5 kurangi 2 3. Sehingga matriks E-nya ketemu. Matriks F-nya B dikalikan 3 bisa, berarti setiap elemen B dikalikan 3. 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3, dan 5 kali 3. Bagaimana dengan G-nya? G-nya berarti pembagian kanan ya. B dibagi 2 berarti 1 bagi 2 setengah, 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 1 setengah, 4 bagi 2 2, dan 5 bagi 2 2 setengah. Hanya juga sama, bisa A-nya dibagi B transpose, berarti setiap elemen A-nya dibagi dengan elemen B. 2 bagi 1, 4 bagi 2, 3 bagi 2, 5 bagi 4, dan 7 dibagi 5. Begitu juga dengan K. K ini pembagian kiri. Kalau pembagian seperti ini berarti dibalik. B-nya yang di atas berarti 1 bagi 2, 2 bagi 4, 3 bagi 3, 4 bagi 5, 5 bagi 7. Itu bedanya pembagian kiri dan pembagian kanan. Untuk X sama dengan A kali B, ini perkalian kaidah perkalian matriks biasa ya, otomatis nanti dikalikan dimensinya 1 kali 1, nilainya 74. Kalau lupa silakan dibuka materi perkalian matriks biasa. Sedangkan untuk Y-nya B dikalikan A, berarti B-nya dulu baru kalikan A, ini juga kaidah perkalian matriks biasa, berarti dimensi 5 kali 1 kali 1 kali 5, sehingga hasilnya nanti 5 kali 5 sesuai dengan output yang diberikan. Sedangkan untuk Z-nya, setiap elemen dari A dikalikan B, ini tidak bisa karena dimensi A dan dimensi B berbeda. Itu untuk percobaan kedua. Selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga. Untuk percobaan ketiganya, diketikkan saja ke MATLAB editornya, kemudian di running, kita bersihkan dulu komen window-nya. Percobaan ketiga, kita running, sehingga muncul hasil sebagai berikut.
Setelah modul percobaan ketiga di running, hasilnya akan muncul sebagai berikut. Untuk yang pertama, X-nya matriks dengan setiap elemen entry-nya ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y-nya juga bilangan ganjil ya. Kemudian X7 berarti X kolom ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga diperoleh hasilnya 12. Y4 berarti 1, 2, 3, 4, 7 ya. Sehingga hasilnya 12 dan 7. Selanjutnya ada Y elemen ke-10 sampai ke-2 dengan masing-masing intervalnya nanti rentangnya akan turun 1 berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sehingga kita hitung dulu 1, 2-nya 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 19 sampai 3 nanti. Sedangkan X, oh mohon maaf, X-nya benar. Berarti entry kedua sampai 6. Kalau tidak ada rentangnya otomatis naiknya satu-satu sehingga 2, 3, 4, 5, 6. 2 berarti 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 sampai 10. Nah, untuk Y-nya berarti 1 sampai 8 naiknya 2. 1 sampai 8 naiknya 2 berarti 1, 7, 13. 1, 5, 9, 13. 1, 2, 3, ya 5. Kemudian Y pangkat 2-nya, ini kalau di running akan menimbulkan error. Kita running terlebih dahulu. Error ya. Y kuadratnya error. Sehingga kita kalau error nanti ke bawahnya nggak bisa dibaca. Sehingga kita kasih persen. Coba bersihkan kembali lagi. Nah, sehingga hasilnya sebagai berikut. Untuk X titik pangkat 2, itu berarti setiap elemen X kita kuadratkan. Hasilnya 0, 4, 16, dulu. 0, 4, 16, 36, 64, dan seterusnya. Dan Y ada titiknya berarti setiap elemen kita bagi 2. Kalau tidak ada titiknya berarti menggunakan operasi matriks biasa. Sehingga kalau X kuadrat tidak dapat karena tidak ada hasilnya ya kalau misalnya tidak ada titiknya karena dimensinya berbeda. Sehingga kalau Y titik 2 titik per 2 berarti setengah, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, dan seterusnya. Setiap elemen Y dibagi dengan 2. Kita lanjut X1 tambah X11 berarti X1-nya 0, X11-nya 20 berarti hasilnya nanti akan 20. Kemudian ada X11-nya kita ganti 7 dan kita lihat nilai X-nya berarti X11-nya 20 kita ganti 7 ya sehingga nanti L3-nya akan 0, 2, 4 sama yang terakhir jadi 7. Berikutnya kalau X11-nya kosong berarti nanti baris terakhirnya nggak ada sehingga 0 sampai 18 saja. Dan untuk membentuk suatu matriks baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diperoleh sebagai berikut. A2,3 berarti A-nya baris kedua, kolom ketiga berarti 8. Oh maaf, baris kedua, kolom ketiga 6. Kebalik ya, maaf, barisnya kedua, kolomnya ketiga berarti 6. Sedangkan untuk A1,2 berarti baris 1, baris 1, 2, 3. Dan yang terakhir kolom ketiga berarti 3, 6, 9. Ingat baris itu yang bubuk, sedangkan kolom itu yang berdiri. 3, 6, 9. Itu untuk percobaan ketiga. Selanjutnya ada percobaan keempat, membuat array dengan perulangan dan percabangan. Ini membentuk suatu deret atau matriks tapi menggunakan sintak perulangan dan percabangan pada materi sebelumnya. Nah, pada percobaan keempat kali ini disilakan diketikkan ke MATLAB editornya atau script filenya, kemudian di running sehingga hasilnya akan muncul. Oh, sebelum ke sini, mohon maaf, kita tulis C aja dulu.
kita running modul 64-nya. Yang pertama kita disuruh milih, mau milih deret atau matriks. Kita pilih satu terlebih dahulu, misalnya deret. Masukkan jumlah deretnya yang simpel aja, misalnya 4. Kita disuruh masukkan nilainya, A1-nya berapa, misalnya 1, A2-nya 2, A3-nya 3, A4-nya 6. Sehingga diperoleh deretnya 1, 2, 3, 6. Ini untuk deret. Kemudian bagaimana dengan matriksnya? Kalau matriksnya di running, berarti kita pilih sintaks yang nomor 2. Jumlah barisnya kita tentukan sedikit saja, misalnya 2. Kolomnya 3. Yang pertama baris 1 kolom 1 kita isikan misalnya 1. Baris 1 kolom 2 berarti 2. Baris 2 baris 1 kolom 3 berarti 3. 2 kolom 1 bebas ya, mau berapa saja diisikan saja. Dan terakhir, nah sehingga hasilnya 2 kali 3. Itu mengenai array dan matriks. Demikian yang dapat disampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum atau boleh di komentar YouTube di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.